Nah, udah mulai. Selamat siang. Halo guys, kembali lagi di video kami. Kali ini kami sedang ada di EMS dan sekarang lagi ada di booth Suzuki. Dan di samping saya sudah ada yang mobil yang dibilang apa ya, menarik perhatian banyak orang, yaitu Grand Vitara. Dibandingkan sama Grand Vitara yang generasi sebelumnya, ini lebih kelihatan lebih gagah dan juga lebih sporty dan juga tidak kalah futuristiknya dengan mobil lainnya. Terutama dari front grille udah kelihatan cukup sih, emang udah futuristik. Lampunya udah LED. Kalau untuk samping ya kalau dibilang terlalu polos juga enggak, karena ini kan juga SUV tapi yang medium ya, medium sport utility vehicle. Tapi mana ya, selera gue tuh netral. Coba. Nah, gue suka sama lengkungannya, maksudnya tidak terlalu polos-polos banget. Sekilas mengingatkan gue ke mobil SUV pada umumnya sih. Nah, ini merupakan tampilan dari bannya ya. Kalau untuk dari velgnya itu menurut gue nggak terlalu monoton, masih ada sporty dan gagahnya. Nah, ini juga lebarnya 216, tingginya udah 60, ring 17. Ya cukup lah. Kalau overall sih gue nggak terlalu menilai ini sih penampilan bannya, selama tidak mengganggu penglihatan sih, bukan penglihatan setidaknya nyaman dilihat lah gitu. Nah, ini guys tampilan sisi dari Suzuki Grand Vitara. Nah, ini ada aksen chrome-nya sedikit. Lalu ya lampu juga ada LED ya. Fender belakang, side skirts-nya plastik ya, tapi kokoh sih, nggak terlalu ringkih. Nah, ini juga udah ada lampu turning signalnya, udah didukung di spion mobilnya dan udah LED juga guys. Ya menurut gue ini nggak terlalu polos lah, maksudnya bukan ngomongin polos ya, lebih ke di pandang mata tuh lebih enak gitu. Sama udah ada mounting buat roof box, atau yang kalau suka camping di luar bisa pasang camp di atasnya tenda. Ya kalau untuk overall samping nggak, ya bagus sih. Gue suka-suka aja sama semua aspek mobil ini, nggak terlalu ngejudge gitu sih. Nah, untuk penampilan belakangnya sangat modern ya dan juga gagah. Gue suka sama penempatan logonya kayak mobil Eropa, dan lampunya ini mengingatkan gue kepada apa ya tadi? Honda HR-V yang baru. Tapi kalau yang HR-V dia agak nunduk kayak kodok. Oh iya, agak miring ya. Kalau ini kan lurus, sama udah LED dan ini udah ada sensornya. Sensor parkir 2. Ya, Cuma gini karena varian GL beda belum ya, ada kamera parkir. Sama udah ada defoggernya. Kalau kita lihat dari space bagasinya, oh ya, nih jangan lupa, ini mobil udah hybrid ya, udah dilengkapi hybridnya sama kayak R3 sih. Iya, udah smart hybrid. Smart hybrid vehicle. Nah, ini spesial luas ya. Berapa koper ya? 3 paling ya muat. Tergantung sih koper gede atau kecil. Kalau gede mungkin 2. Dan itu masih bisa dilipat lagi depannya. Iya. Ini lihat ada kompartemen atasnya juga. Kalau untuk kompartemen buat ban cadangan, itu bagasi. Ban serep, tapi ban serepnya ban kaleng ya. Ban kaleng iya. Jadi ya kalau misalnya, tapi setidaknya bisa nggak terlalu mempengaruhi. Tapi ukuran bannya seukuran dengan ban aslinya, bukan ban. Iya, bukan ban yang biasanya kalau ban cadangan bannya kecil segede ban sepeda. Iya, biasa ban darurat. Kayak mobil sih. apa tuh? Mobil Brio gua. Yang limiternya tuh cuma 60. Iya, ada limitnya, limit speednya. Bagasi bagus, tampilan juga bagus, futuristik dan gagah. Ya, cocok di kelas SUV. Mari kita cek interiornya. Wah, penampilan dalamnya
Gimana ya first impression? Kok berasa mobil Eropa ya? Tapi ini made in India. Iya, Maruti Suzuki. Iya emang, tapi CBU. Tapi ini ngapa ya? Feel-nya tuh Eropa banget ya. Ya nggak mungkin kalau untuk speedometernya belum digital, tapi ini belum ada apa namanya tuh? Head-up display. Iya, Karena ini head-up. varian yang GL, kalau yang GX ada. Oh, karena GL dan GX tuh beda ya. Emang kalau untuk dari harga spesifiknya gue kurang tahu. Bisa Persisnya kurang lebih tuh 200 gede. Ini angkanya segini nih. Nah, gitu. Sama dia ya sistem mesinnya tuh ya K15C. Sama tipe apa namanya? Bukan mesin apa tuh namanya? Transmisi matic tapi yang 6 percepatan. Konvensional. Makanya dia udah ada pedal shift. Jadi lu kalau mindahin gigi pakai pedal shift. Pakai pedal shift. Bisa pakai pedal shift. Cuma dari pedal shift doang sih. Jadi lu pindahin ini ke M. Iya. Pindahin giginya pakai pedal shift. Kok ini ya Pak enak? Semua mobil lu bilang enak terus karena Iya enggak maksudnya gue tuh gimana ya? Gue respect sama semua mobil karena pasti orang tuh untuk ngebikin ada effortnya lah gitu. Terlepas dari plus minusnya, gue tuh suka sama semua mobil sebenarnya. Cuman kayak namanya mobil pasti ada plus minusnya ya. Jadi deal with it ya. Jadi gitulah. Kalau untuk setirnya itu kayak S-Cross. kayak S-Cross karakter ya. Karakter. Tapi gimana ya? Ini bisa dibilang keras? Enggak, empuk juga enggak, di tengah-tengah sih. Dan untuk kalau misalnya seandainya gue lagi pakai ini ya pedal shift ya, gini ya kan, enak aja. Terus ini ada buat apa namanya, Cruise control. Kanan cruise control, kiri buat audio. Dan audionya nih head unitnya udah touchscreen. Kena Bisa nyala nggak Pak? Nggak ya? Nggak ada kuncinya. Dan ini tapi sama udah sudah kilas. Engine udah kilas. Nih gimana ya kalau tadi dari lihat interior eksteriornya mungkin harganya juga kisaran 200 jutaan ya. Iya, Maupun 200 juta gede. GL sama GX tuh masih di kisaran 200, cuman mungkin lebih kecil sama besar gede. Menurut gue worth it. Plus walaupun Bahkan yang varian GL menurut gue masih manusiawi untuk ukuran mobil segitu. Price sama barangnya masih nyambung ya. Oh ya nih, Yang sini ada perbedaan paling ketaranya sih paling sunroof. Iya, sama head-up display. Udah sih, sisanya sama minor aja sih, cuma cuma aksen-aksen kecil. Oh, lebih ke aksesoris penampilan ya. Tuh ini kayak kurang ini deh. Nah, lebih kedap. But ini mobil kedap gue. Ini mobil kedap loh. Kedap. Kok ini juga kenapa ya? Gue tuh ngelihat ini tuh khasnya Suzuki banget nih, Knob AC atas bawah, modelannya kayak apa ya itu? Nggak terlalu sih. Seingat gue terakhir kali kita nyobain Suzuki kan Suzuki Espresso tuh. Yang sama sih kayak gini. 11-12 yang untuk AC ya. Kalau yang di bawahnya gue lupa karena menurut gue ini unik aja gitu. Soalnya kalau ngomongin simplicity emang lebih enakan ini kan ada yang tombol. Kalau ini Kalau gue karena kalau sambil jalan kan kita nggak sambil ngelihat di tengah ya. Jadi ini kayak justru malah gue kurang suka kalau AC touchscreen. Nah, nggak ngelihat. Kalau head unit kan lagu bisa dirasa pakai kuping. Kalau ini kan salah pencet. Iya, bisa nggak sesuai keinginan kita lah. Sama jatuhnya ini pakai muscle memory sih, kayak keinginan apa ya? Tangan kita kayak gerakan kita ini udah tahu soalnya kalau kita naik AC makin panas, kalau ke bawah AC makin dingin kan. Kalau dipencet kadang kita nggak tahu tuh pencet yang panas ini. Iya, kalau touchscreen, apalagi touchscreen ya, yang small detail ya. Iya, small detail, gue suka sih. Mungkin buat beberapa orang penampilan ini kurang, tapi kalau untuk liatin kepraktisan ini sangat efektif. Ya gimana ya. Dan yang gue suka lagi nih, balik lagi ke detail ya, gue tuh suka hal-hal detail. Ini lampunya itu dipencetnya di sini. Iya, tapi bukan di posisinya tuh bukan tombol kepisah gini. Oh iya, sama kalau yang varian GX. Kenapa kita bahas ya varian GL? Karena tadi varian GX ya agak rame. Jadi kita bahas varian GL. Kenapa? Kalau yang varian GX tuh nih di sini ada tempat kacamatanya tos. Iya. Sini. Cuma kalau yang GX nggak ada. Gitu. Mungkin juga small detail nih sekali lagi yang kita pencet di sini kan. Ya, small detail sih emang. Nyaru. Kalau ngeliat lampu nyaru gini tuh gue jadi inget kayak EcoSport. EcoSport tuh handle pintu bagasinya sama lampunya tuh nyaru.
Dan untuk apa nih, gue nggak tahu sebutannya. Sebenarnya gue agak bingung sih sebenarnya buat apa di sun visor apa supir driver ada kaca. Kalau driver cewek pengen make up. Iya sih, cuma agak gimana ya. Mending menurut gue tempat kartu sih daripada visor. Enggak, mohon Apa maaf, kaca? soalnya nyokap gue aja kalau bawa mobil. Mengerikan Pak, make up sambil bawa mobil Pak. Enggak, karena strong woman Pak. Gimana iya ya? sih, cuma Kayak gimana ya? Iya mungkin kok kita mah jadi ngomongin gender ya. Udah kembali mobil. Enggak apa-apa, masukin aja nggak apa-apa. Kan kita. Iya ngerti. Masukin aja. Sama ini ada apa namanya? Amres. Amres ya. Sama ada storage box-nya nih kalau misalnya kalian mau masukin apa kayak misalnya uang recehan buat bayar parkir atau rokok. Tapi nggak terlalu dalam ya kalau kita bandingin. Iya. Dan nggak begitu lebar kalau kita bandingin sama Avanza. Avanza tuh masih agak lebar. Masih lebar ya, masih lebar Avanza. Lebar dan dalam. Lebih gede lagi. Dan rem tangannya masih manly ya. Iya. Masih pakai otot. Iya, nggak apa-apa. Tapi gue lupa kalau yang GX tuh udah elektrik apa belum ya? Nggak tahu, bisa dicek sih ntar kita ngeliat interior. Hmm. Sama ini cup holdernya ada 2 ya. Tapi cup holder situ ada. Kanan kiri ada. Kanan kiri ada. Nggak tahu ya. Tapi cup holder cuma muat satu sih. Satu. Sebenarnya bukan cup sih, dia lebih ke botol. Bottle ya. Soalnya ada gambarnya juga sih Pak botol. Mana sih? Itu ada gambar botol. Oh, botol ya. Iya, oke. Kayaknya di sini lebih cocok gelas. Gelas kopi misalnya kalian habis ngopi gitu, tapi harus sambil jalan taruh aja di sini. Cuma sebenarnya gue lebih setuju kalau botol sih di antara. Karena kalau gelas tuh kan Iya, mobil kan goyang ya. Iya. Pasti tumpah dong. Sama belum kan ada beberapa mobil yang cup holdernya di sini nih. Di depan. Yang ditarik gitu kan. Kalau R3 itu dia cup holder itu di sini depan AC. Jadi itu minuman tuh selalu dingin. Tapi jadinya kita ketutupan AC-nya. Kayak espresso seingat gue juga gitu espresso. Gitu. Tapi ini amresnya empuk deh, coba deh. Iya ada bantalan dikit lah. bantalannya, ada kainnya. Iya. Dan ini bisa dimajuin. Maju, kaget gue, sumpah. Jahitannya juga asli, bukan. Iya. Ada mobil jahitan. Sebenarnya itu plastik, cuma ada aksen jahitannya buat apa coba? Iya, eye candy sih. Eye candy tapi ya membohongi. Iya, yang membohongi tapi kalau misal sudah nih tas rese ya. Meternya masih analog. Cuma di tengahnya ada digital ya. Mungkin tuh buat ini karena nggak ada kuncinya ya, jadi kita nggak bisa lihat. Paling buat odometer sih, trip A, trip B. Ini kursinya juga udah modelannya dipompa. Bisa naik kan, tapi dipompa modelnya. Ini gua pompa. Terus mobil lu kunci ya? Iya. Sewai. Tadi ada orang mau buka. Iya, maaf ya, bukannya jahat tapi cuman kayak Yaudah. dari Ini nggak akan gue masukin sih, oke skip. Ya, ini udah dipompa guys modelannya. Jadi konvensional, jadi nggak, kalau dipompa kan enak. Kalian tahu kapan berhenti kan. Kalau kita yang modelan lama, yang spring, kadang kelebihan, terus gini dulu. Apalagi kalau kalian sambil jalan gitu. Jadi kalau untuk posisi mengingat ini varian GL sebenarnya make sense sih kalau itu dipompa. Iya. Yang nggak make sense adalah tipe tertinggi itu masih dipompa. Kalau ini kayaknya udah di elektrik sih kayaknya. Gue lupa. Ya nggak tahu. Kemarin gue udah masuk. Ntar kita bisa mampir sih ke yang. Nih kalau untuk pedalnya nih kalau dilihat nih. Ada footrest-nya nggak? Ada. Footrest di sini. Ada. Nih. Karena gue juga mungkin gue lumayan sering nyoba beberapa mobil ya. Ketika gue balik lagi ke mobil gue sendiri nggak ada footrest itu kayak mana ini? Iya, kaget ya. Kaki gue tuh nyilang kalau bawa mobil. Kayak ketelan gitu. Tapi gue cari footrest. Ternyata footrest tuh lumayan bermanfaat. Iya, emang bermanfaat. Apalagi ini mobil kan peruntukannya kota ya. Beda sama generasi sebelumnya yang 4x4 kan, 4x4. Ini lebih fokus di pemakaian dalam kota. Karena pada zaman sekarangnya orang tuh memakai mobil tuh ya buat dalam kota aja. Kecuali kalau mereka yang pengen off-road, itu kan beda cerita. Makanya kalau ada yang nanya kenapa Vitara yang ini udah nggak 4x4, karena Vitara yang pertama, generasi pertama 4x4, apalagi generasi ketiga tuh 2000 cc. Itu sangat tidak friendly di kantong ya, mohon maaf. Itu pemakaian cuma buat boros hari-hari tertentu ya, atau buat off-road aja. Karena kebanyakan orang Indonesia beli mobil ini paling kota. Sebagian besar buat apa sih? Paling kota. Bahkan kelas Pajero aja makanya dalam tol. Iya, ya gimana ya, lebih ke preference masing-masing. Cuman mobil ini tuh menurut gua untuk medium SUV ini cocok buat di kota. CC-nya 1500, jadi
Sama udah hybrid, jadi emisi bahan bakarnya juga udah lebih aman dan juga lebih hemat. Kalau dibandingin mobil ini tuh sama Kona, HRV, Alves kayak kemarin. Gimana Pak, menurut Bapak worth it nggak nih mobil? Menurut gue sih worth it aja. Kalau gue lebih tanggung nggak sih mendingan ke GX kalian? Iya mungkin. Karena perbedaannya tuh lumayan sih. Iya untuk perbedaan lumayan. Udah ada sunroof. Iya kalau yang unit GL ini. Sunroof tuh dibutuhkan loh ketika kita kayak lagi syuting gitu kan. Iya lagi syuting atau cahaya matahari tuh. Oh nggak usah jauh-jauh. Kalian yang ke Taman Safari yang anaknya suka takilan gitu kan, bisa nongol buka sunroof ya. Nongol aja di sana. Diterkam mau gitu. Enggak sih. Sedikit singa. Nih, jadi yang di tengah nih displaynya berfungsi untuk sensor juga kalau misalnya ada kebuka. Oh iya, kalau keadaan mati gini ya, dia ada. Jadi kalau misalnya masih kebuka, misalnya pintu kurang rapet. Tuh. Pintu nggak rapet dia kebaca. Iya, kebaca. Nah, unik sih ini mobil. Menurut gua bukan one of a kind ya, cuman kayak berpotensi banyak. Cuman kalian yang bisa nilai, kita kan hanya duduk di bukan menghayati apa sih namanya, hanya mereview sekilas gitu. Tapi kalau untuk di test drive mungkin belum bisa karena kemarin kita unitnya gue belum ada di IMS untuk test drive. Gue sih juga nggak tahu. Mungkin nanti di Gias atau JAW. Di Gias ya. Karena bulan Maret nanti ada JAW di Senayan. Belakangnya tuh itu udah ada armrest loh di tengah. Iya, di sini ditarik. Steve. Nggak kayak apa? Honda. Iya. Honda tuh nggak tahu kenapa ya. Honda tuh ngewer-ngewer armrest belakangnya. Sama banyak kadang. Ini sih lebih ke cup ya, bukan botol ya. Botol nih bisa di kanan kiri, di pintu. Tapi balik lagi menurut gua cup tuh nggak ini sih. Nggak ditumpah. Iya, ya mungkin tergantung kita bawanya gimana. Iya, kita bawanya gimana. Kalau kita bawa di atas 60 mungkin ada kemungkinan dia. Sama di sini belakang udah ada AC-nya. AC-nya di bawah. AC double blower ya? Iya, 2 nih sini. Di sini nih. Nih. Tapi sayang ini masih modelannya sih modelan apa ya yang diputer-puter itu kayak analog ya. Konvensional pada umumnya. Kadang mau kayak mobil. Tapi biasa. Ini kan mobil tarikan depan nih. Itu kenapa ada gundukan kayak Gardan? Kayak bukan Gardan. Saya kurang tahu kayaknya bukan. Kayak bukan Gardan deh. Kemarin ini bukan ngebandingin ya, tapi kan kemarin juga sempat nyobain Alves, MG. Tapi terus, Alves tuh lebih sempit daripada. Iya, Alves emang lebih sempit, namun itu lebih murah. Iya, lebih murah. Tapi iya sih, ada harga, ada rupa, dan ini kenyamanannya enak sih buat passenger. Ini gimana ya? Tipe-tipe kursinya tuh yang stiff, bukan stiff, keras, tapi bantalannya dong jadi kayak tenggelam dikit gitu. Headrestnya juga warnanya hitam, karena kalau putih gampang kotor. Iya. Kemarin apa ya mobil? Oh, MG4 EV. Ada warna putihnya itu di gimana ya? Di jok ada warna putih itu. Iya, maksudnya kalau ada kayak was-was. Gatal banget. Was-was nih, tutup dulu deh. Nah, jadi kira-kira ya di belakang 3 orang. 1 2 3 4 5 passenger termasuk driver. Ini juga nggak tahu, ini small detail loh. Nih, kalau lu pegang ini kayak fabric, Pak. Ini fabric nih. Tapi kasar sih, tapi ya maksudnya buat grip enak. Ini bisa walaupun nggak terlalu empuk sih, tapi ada empuk-empuknya dikit banget. Iya, dikit. Maksudnya kayak yang busanya tuh cuma sehelai. Nih, coba kalau mau lu ngerasain juga sih di belakang biar tahu. Soalnya menurut gua untuk seharga 200-an ini kecil ya, tapi gua nggak tahu 200 berapa. Ini enak sih. 200 gede kurang lebih. 250 up. 250 up ya. Ini gede sih kalau dibandingin sama kompetitornya. Ya sama kalau kayak kita bandingin sama Alves. Ya, ini tapi balik lagi Alves tuh karena 200 kecil terus. Iya 200 jutaan dapat mobil sekelas ini, 200 kecil ya. Iya. Under 250 juta. Ya, make sense. Tapi kalau ngomongin Wuling Alves, gue lebih suka head unitnya Wuling Alves daripada ini sih, karena head unitnya lebih gede, lebar. Karena ini kotak banget. Karena menurut gue kalau yang Vitara nih tanggung loh. Ini ada piano blacknya, sebenarnya ini bisa dijadiin layar loh, gede lumayan. Iya, lumayan. Sini. Lebih enak jadi, juga. Iya, piano blacknya ini mending nggak usah, layarnya gedein segini lah. Iya, soalnya kalau dibandingin tanggung nggak sih? Iya, tanggung. Cuman ini termasuk juga Bill ke salah satu mobil yang ngebikin banyak konsumen tuh bingung. Mereka pengen HRV namun di harga yang lebih murah dari itu udah dapet ini. Sama halnya dengan Alves sih, kayak
HRV aja Iya. tuh udah 300. 300-an. 300 gede, Iya. menengah lah. Kayak kan kebanyakan orang tuh kalau yang dipandang tuh Hyundai, Kereta Honda, ya. Kereta iya. Nah, kalian kalau misalnya bingung gitu, apalagi kalau kalian misal ke IMS terus ngelihat Wuling Alves, Suzuki Grand Vitara ini pasti kalian bimbang kayak kalian pengen yang mana ya. Kalau kita ngomongin IMS abis itu medium SUV ya. Iya. Coba lu perhatiin deh. Di IMS ini lebih banyak yang diluncurin tuh mobil-mobil medium SUV. Iya. Contoh, ini aja Mitsubishi udah ngenalin SFC, iya, konsep. walaupun berkonsep, Oh, tapi udah ada tes jalan. udah konsep. Terus di Wuling ada Alves. Cherry ada Omoda 5. Omoda 5 tuh. Itu gokil sih. Itu gokil kan? Iya. Tarikannya Walaupun mampus. gua ngikut tapi itu gokil sih. Mungkin Di gua nyobain Suzuki kali. ada Vitara. Gimana guys? Bagi kalian yang sedang mencari medium SUV, pemakaian kota ya. Ini SUV nggak omongin pemakaian. Jangan kita throwback ke Vitara yang generasi pertama. Iya, jangan. Itu udah beda, ini udah beda. Dari lahir tuh, dari begitu itu mobil brojol tuh udah beda. Udah beda. Walaupun kalau nggak salah ya di luar negeri tuh ini ada varian AWD. Ada. 4x4. Mungkin kalau Vitara yang zaman dulu ya, yang zaman ini Generasi pertama Dibuat yang ya. dipakai buat syutingnya Sherina tuh. Wah, iya. Itu tuh kayak gimana ya? Dari ngeliatin sekarang ya peruntukannya tuh udah beda. Dari vibe-nya tuh udah beda, auranya tuh udah beda sama Walaupun yang sebenarnya dulu. gue juga suka sih Vitara yang lama karena dia ada yang short wheelbase. Jadi cuma 2 pintu. Gua nggak tahu kalau yang itu. Oh, yang biasa Ada. dipakai di Safari nggak sih? Enggak, itu Katana, Itu Cok. Katana ya. Heeh. Oke, itu Katana. Katana Jimny. Oke. Tapi kalau kita perhatiin lagi ya, Suzuki tuh sukanya downgrade gak sih? Nggak tahu sih, gua nggak pengikut. Ini Gua nggak pengikut. Vitara tuh tadi itu 2000 cc. Sekarang 1500 cc. Mungkin Hybrid. Mungkin gini Pak, Suzuki tuh kayak produsen mobil yang lainnya. Mereka tuh ngelihat mobil tuh yang ideal buat sekarang ya, terutama Jakarta. Jakarta kan padat. Ini walaupun saya 1500 udah hybrid, jatuhnya emisinya rendah sama lebih hemat juga buat kantong ya terutama. Iya. Bensin kan juga kadang naik, kadang turun nggak jelas lah gitu, labil harganya. Makanya sekarang udah mulai banyak mobil listrik. Iya, hybrid. Walaupun jujur mobil hybrid itu waktu awal-awalnya tren, hybrid itu kan termasuk mobil mahal ya. Iya, apalagi Tapi- dari Toyota. Iya, Toyota apalagi Dari udah Camry jelas. hybrid tuh pertama. Iya. Itu bener-bener sih itu kayak ngetren mahal, lama-lama diimplementasikan ke mobil-mobil ini kayak Suzuki ini contohnya jadi lebih murah dan lebih terjangkau. Jadi kayak perfect SUV for city use gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin Vitara dengan Jimny itu lucu loh. Beda. Vitara yang tadinya kelasnya di atas Jimny, sekarang kelasnya di Iya, bawah Jimny. rendah, iya. Tapi gimana ya? Kalau gua sorry ya bukan banding, tapi kalau dilihat dari Jimny itu lebih kayak Style. yes. 2 Kalau pintu. ini lebih ke use. Beda lah, yang mana yang style, mana yang pemakaian biasa. Walaupun nanti Jimny ada yang 4 pintu ya di luar. Emang ada di luar. Ada di luar 4 pintu, long wheelbase. Tapi aneh sih, Jimny itu kan terkenal Jimny dengan short terkenal wheelbase ya. sama short 2 wheel. pintu, 2, 3, dar. Ya udahlah guys, sekian dari video review kami yang gimana ya? Tidak terlalu menilai dalam, tapi ini mobil oke. Sangat direkomendasikan. Dah, ini aja sih untuk mobil Suzuki Grand Vitara ini. Ya semoga laku ya, soalnya ini worth it loh. Oke guys, see you in the next video. Bye bye. Ini gua pompa. Terus mobil lu kunci ya? Iya. So what? Tadi ada orang mau buka. Iya, apa-apa. Ya Maaf ya, bukannya jahat tapi cuman kayak Yaudah. Kita dari Ini nggak akan pengen- gue masukin sih, oke skip.